Di ujung paling selatan Maluku ini, masih terdapat sebuah pulau kecil yang mungkin masih jarang kita dengar namanya. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanyalah sebuah titik kecil di peta Indonesia. Namun bagi sebuah negara kepulauan ini, pulau ini adalah salah satu beranda terdepan yang menandai batas kedaulatan Nusantara. Disinilah masyarakat hidup berdampingan dengan laut, menghadapi tantangan transportasi, logistik, dan jarak dari pusat pemerintahan, sambil tetap menjaga denyut kehidupan di salah satu pulau terluar sekaligus perbatasan Indonesia. Lalu sebenarnya seperti apa kehidupan di Pulau Liran? Apa yang membuat pulau kecil ini begitu penting? Dan bagaimana rasanya tinggal di tempat yang setiap hari menghadap langsung ke perbatasan negara? Iya, welcome to Pulau Liran. Indonesia memang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Namun tidak semua pulau-pulau ini berada di jalur yang ramai, terutama pulau-pulau kecil yang sebagian besar dari mereka letaknya begitu jauh dari pusat pemerintahan. Meski jauh, pulau-pulau ini justru tetap memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Dan salah satunya adalah Pulau Liran. Pulau Liran berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, sebuah kecamatan yang menaungi beberapa pulau di bagian paling selatan provinsi ini. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan kepulauan yang langsung menghadap Laut Timor dan berada di garis depan wilayah Indonesia. Jika kita melihat lebih dekat pada peta, posisi Pulau Liran sangat jelas berada di ujung selatan, gugusan Maluku Barat Daya. Di sebelah selatannya terbentang Laut Timor, yang menjadi perairan perbatasan dengan Timor Leste. Letak inilah yang menjadikan Pulau Liran sebagai salah satu pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Keberadaan pulau seperti ini memiliki arti penting, bukan hanya bagi masyarakat yang tinggal di sana, tapi juga dalam menjaga kehadiran Indonesia di wilayah perbatasan. Pulau Liran tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari gugusan pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya yang membentuk rantai kepulauan di bagian paling selatan Indonesia. Di sekitarnya terdapat pulau-pulau lain seperti Pulau Wetar yang merupakan pulau besar dan paling dekat. Kemudian Pulau Kisar, Pulau Romang hingga gugusan Sermata dan Babar yang telah kita bahas pada episode sebelumnya. Bersama-sama pulau-pulau ini membentuk jaringan kehidupan yang saling terhubung satu sama lain oleh laut. Banyak orang menganggap Pulau Liran hanyalah sebuah pulau kecil yang belum banyak dikenal. Namun dari sudut pandang geografis, pulau ini ternyata jauh lebih penting daripada ukurannya. Keberadaan masyarakat yang terus hidup dan beraktivitas di pulau ini menjadi bagian dari wajah Indonesia di kawasan perbatasan. Karena itulah, memahami Pulau Liran bukan hanya mengenal satu pulau kecil, tetapi juga memahami bagaimana Indonesia hadir hingga ke batas paling selatan wilayahnya. Lalu bagaimana untuk bisa menuju Pulau Liran? Sebelumnya perlu diketahui, akses yang bisa ditempuh hanyalah menggunakan jalur laut saja, dikarenakan masih minim dan sulitnya akses ke pulau ini. Pertama, rute bisa ditempuh dari Pulau Moa atau Kisar. Ini adalah jalur domestik paling umum, dari pusat Kabupaten Maluku Barat Daya. Di sana tersedia kapal perintis Sabuk Nusantara dan speedboat dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 5-8 jam. Namun untuk kapal perintis, jadwalnya sangat terbatas. Kapal ini biasanya hanya singgah 1-2 minggu sekali. Untuk jalur alternatif lain, bisa dari Alor atau Timor Leste. Jika dari Alor, kita bisa mulai dari Kalabahi. Di sana ada kapal cepat atau kapal motor dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Kemudian dari Dili Timor Leste, karena Pulau Liran terletak sangat dekat dengan Pulau Atauru dan kota Dili, yang merupakan bagian dari Timor Leste. Dari pelabuhan Dili kita bisa menggunakan kapal motor lokal
dan ini adalah jalur terdekat. Namun kalian perlu memperhatikan regulasi keimigrasian lintas batas negara terlebih dahulu. Selanjutnya, jika kalian dari luar Maluku, kalian harus pergi ke kota Ambon terlebih dahulu. Di sana ada dua opsi penerbangan yang bisa digunakan, yaitu jalur laut dan udara. Kalian bisa memilih kapal perintis Sabuk Nusantara atau kapal kargo yang langsung ke Pulau Liran, dengan waktu tempuh sekitar 18 jam hingga 3-4 hari tergantung cuaca. Kemudian untuk jalur udara, kita bisa mengambil penerbangan perintis dari Ambon menuju Bandara Jos Orno Imsula di Pulau Moa atau Bandara John Becker di Pulau Kisar. Setelah tiba di Moa atau Kisar, kalian hanya tinggal melanjutkan perjalanan menggunakan kapal cepat atau kapal nelayan menuju Pulau Liran. Sebuah pulau tidak hanya dibentuk oleh alamnya, tetapi juga oleh manusia yang tinggal di dalamnya. Ada sekitar 1.275 jiwa yang tinggal di sini. Pulau ini merupakan bagian dari Kecamatan Wetar Barat dan hanya memiliki satu desa, yaitu Desa Ustutun. Sebagian besar masyarakat Pulau Liran adalah suku asli Pulau Wetar yang memeluk agama Kristen Protestan. Sebagian kecil lainnya memeluk Islam. Di pulau ini kehidupan telah tumbuh selama bergenerasi. Masyarakat membangun permukiman, menjaga tradisi, dan beradaptasi dengan lingkungan pulau yang cenderung kering dan dikelilingi laut. Dan satu-satunya desa ini menjadi pusatnya aktivitas pemerintahan, mulai dari pendidikan, ibadah, dan ekonomi yang berlangsung setiap hari. Ketika matahari terbit, kehidupan di Pulau Liran mulai bergerak. Sebagian besar masyarakat berangkat ke laut untuk menangkap ikan sebagai nelayan. Sebagian lainnya menuju kebun untuk merawat tanaman yang menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga. Aktivitas ekonomi di pulau ini berkembang mengikuti potensi alam yang tersedia. Laut menyediakan hasil tangkapan, sementara daratannya dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah setempat. Ritme kehidupannya mungkin berbeda dengan kota-kota besar, namun setiap harinya tetap dipenuhi pekerjaan dan semangat untuk terus memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah keterbatasan dan tantangan sebagai pulau terluar, pendidikan tetaplah menjadi harapan bagi banyak anak dan keluarga. Dan untungnya, fasilitas infrastruktur dan pembangunan di Pulau Liran secara bertahap terus mengalami peningkatan secara signifikan. Meskipun statusnya sebagai pulau terluar dan terpencil, masih menyisakan sejumlah tantangan besar. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama pemerintah pusat telah menaruh perhatian khusus pada pulau ini karena posisinya yang strategis di perbatasan negara. Saat ini, kelistrikan sudah menyala 24 jam sejak akhir Desember 2025 lalu yang menggunakan tenaga diesel. Saat ini masyarakat Liran juga telah bisa mengakses jaringan telekomunikasi, internet dan telepon, meskipun statusnya masih terbatas. Kemudian untuk kesehatan, sudah tersedia puskesmas yang terletak di Desa Ustutun. Satu unit fasilitas kesehatan ini diperuntukkan hanya pelayanan kesehatan dasar saja bagi masyarakat. Untuk penanganan medis darurat berskala besar, seperti operasi atau penyakit berat lainnya. Fasilitas di pulau ini belum memadai, namun uniknya, karena keterbatasan vaskes lanjutan, warga Liran seringkali dibantu oleh rumah sakit di Pulau Atauro, bagian dari Timor Leste, yang lokasinya sangat dekat dengan Liran, bahkan termasuk bantuan evakuasi darurat via helikopter ke kota Dili. Badan Nasional Pengelola Perbatasan terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih mandiri di pulau ini. Semoga sebentar lagi, semua fasilitas di pulau ini bisa jauh lebih baik, seperti pulau di negara tetangga terdekatnya. Selanjutnya untuk pendidikan, pembangunan sarana pendidikan di Pulau Liran
hanya baru mengakomodasi sekolah sampai tingkat dasar hingga sekolah menengah pertama saja. Belum adanya SMA atau bahkan kuliah. Dan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA atau perguruan tinggi, harus merantau keluar pulau seperti ke Pulau Kisar, Pulau Moa, atau Kota Ambon. Bahkan ke negara tetangga terdekat. Masih banyak sekali kekurangan yang menjadi tantangan besar bagi masyarakat di Pulau Liran. Seperti transportasi yang masih terbatas meskipun sudah ada dermaga. Lalu perekonomian dan air bersih. Di sini hanya ada satu pasar kecil yang menjadi pusat perputaran ekonomi warga. Oleh karena itu jangan heran jika harga barang di sini jauh lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Dan untuk pasokan air bersih konsumsi harian warga, sebagian besar masih mengandalkan sumber air sumur setempat dan penampungan air hujan itu pun jika hujan, karena jaringan pipa air minum terpadu belum merata menyeluruh ke seluruh rumah warga. Namun kabarnya, Pulau Liran saat ini sedang disiapkan dalam rencana induk pembangunan kawasan perbatasan negara dari awal tahun 2025 sampai 2029 untuk mendirikan pos lintas batas negara baru guna memperkuat infrastruktur ekonomi, keimigrasian, dan pertahanan di beranda depan Indonesia. Jadi kita tunggu saja, karena hanya itu yang bisa dilakukan. Terakhir, fasilitas keamanan. Tingkat keamanan di Pulau Liran tergolong sangat ketat, berlapis, dan diperkuat secara terpadu oleh personel gabungan militer serta lembaga sipil perbatasan. Kehadiran militer, TNI AD dan TNI AL, negara menempatkan personel yang aktif secara permanen di sini untuk memantau garis pantai dan kedaulatan wilayah dari ancaman luar. Selain TNI, penguatan administrasi lintas batas imigrasi dan CIKS, mengingat interaksi sosial dan ekonomi warga lokal yang sangat dekat dengan Timor Leste, pengawasan warga negara asing juga diperketat lewat pos imigrasi Pulau Liran. Pemeriksaan secara terpadu juga selalu ditetapkan, ditambah adanya keamanan sipil dan kepolisian. Jadi pertanyaan terakhirnya, ke depannya apakah Pulau Liran akan terus maju dan berkembang, atau malah akan sebaliknya? Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.